Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, amin ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita di dalam saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita akan nyanyikan pujian nomor 33 dengan bangkit berdiri. Kristus Tuhan Raja Mulia. Kristus Tuhan Raja Mulia, Dia bertata di atasnya dari segala jurusan. Umat semua muliakan Dia, bangsa-bangsa raja-raja, serta umat di dunia, mari datang menyembah Dia, sembah sujud hadapannya. Semua lidah memuji Dia dengan segenap hatinya. Anak-anak masukkan Dia dan lengkaplah pujiannya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan kata pembuka di dalam ibadah pada hari ini yang diambil di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Demikianlah bunyinya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa, dan sebelumnya kita akan nyanyikan pujian Ku Hanya Seorang Berdosa. Semua milikku Tuhan yang beri, sejak ku percaya kepadanya, tiada yang dapat ku banggakan. Ku hanya seorang berdosa, ku hanya seorang berdosa. Di
kehidupan yang Engkau izinkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena di pagi hari ini Engkau mengizinkan kami, bahkan Engkau mengetuk akan setiap hati kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami sangat menyadari bahwa ini bukanlah suatu kebetulan ataupun kewajiban kami sebagai orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi ini adalah panggilan surgawi yang Engkau taruh di dalam hati kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur atas panggilan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami hari ini. Tetapi menjalani kehidupan yang Engkau izinkan ya Tuhan, terkadang kami hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Terkadang kami hidup dengan gaya hidup kami sendiri, menyenangkan akan hidup kami sendiri dan hati kami sendiri, sehingga kami melupakan apa yang Engkau perintahkan kepada kami untuk hidup berdamai dengan Allah dan sesama. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah kami dalam segala kelemahan kami, di dalam segala kecerobohan kami, bahkan kesalahan yang kami sengaja ataupun tidak sengaja, di dalam perbuatan dan perkataan kami, bahkan juga di dalam tindakan-tindakan yang kami sengaja untuk kami lakukan, sehingga dapat menyakiti akan hati sesama kami, terutama menyakiti akan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kuduskan dan sucikan akan segenap hati kami, setiap siapapun yang ada bersama-sama dengan kami di dalam rumah Tuhan hari ini. Kuduskan dan sucikan kembali hati kami ya Tuhan, menjadikan kami baru, dan biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati, menjadi berkat bagi setiap kami secara pribadi dan juga bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir. Berkati juga untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, menjadikan satu pedoman di dalam hidup kami untuk kami menjalani kehidupan kami menjadi lebih baik di waktu-waktu yang sudah Tuhan izinkan untuk kami lalui. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Sang Maha Pengampun, kami percaya Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil di dalam kitab 1 Petrus. Kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19. Demikianlah bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari segala cara hidupmu yang sia-sia, dan kamu warisin dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah untuk anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta dengan Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan nyanyikan satu pujian, tunjukkan jalanmu oh Tuhanku. Tunjukkan jalanmu oh Tuhanku, mohon Kau bimbingku ke jalan-Mu, ke jalan yang lurus memandang Tuhanku, terang surga bimbingku ke jalan-Mu. Sewaktu ku susah nada senang, Kau yang membimbingku ke jalan-Mu. Saat ku sendiri dan ku tak mengerti, mohon Kau bimbing
dari Wetili. disampaikan oleh Pendeta Sukotan dengan satu tema aku dan kebutuhanku yang diambil di dalam kitab Matius pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita akan mempersiapkan hati kita sebelum firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa.
Kami menaikkan segala puji dan syukur kami ke hadapan-Mu Bapa Surgawi, karena kesempatan kembali Tuhan anugerahkan bagi setiap kami sebagai umat-Mu untuk bisa hadir di rumah Tuhan beribadah kepada Engkau. Bapa, sesaat lagi kami mau mendengar apa yang mau Tuhan katakan melalui pemberitaan firman. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus yang tolong kami, berikan kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan buka bersama-sama kitab kita dari Injil Matius pasal yang keempat. Yang bawa Alkitab silahkan dibuka Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacanya secara bergantian. Semua bawa Alkitab? Jawabnya agak susah sekarang ya. Kalau ditanya semua bawa handphone? Bawa. Lebih mantap kalau bawa handphone. Silakan dibuka yang bawa handphone, buka Alkitabnya yang ada di handphone. Kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, kemudian jemaat sekalian akan membaca ayat yang bernomor genap, bergantian sampai ayat yang ke-11. Sudah ketemu semua? Sudah siap untuk membaca? Siap. Oke, kita akan mulai baca. Perikop ini diberi judul pencobaan di padang gurun, ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah bersama-sama malam, akhirnya marah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika roh anak Allah, jagalah dirimu membawa, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat kepadanya, dan mereka akan menaruh engkau di kakinya, supaya kakinya jangan tertutup kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan jadi membawa dia pulang ke gunung yang sangat tinggi dan memerintahkan kepadanya semua kerajaan dunia dan pemegangannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkata Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis bahwa kamu menyembah Tuhan Allah dan hanya dari Dia sajalah yang kau berlaku." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita sudah masuk bulan yang baru ya. Betul, di bulan November. Berarti tinggal 1 bulan lebih sedikit. Kita akan tinggalkan tahun 2024 dan akan masuk tahun yang baru 2025. Nah, di bulan November ini firman Tuhan yang akan disampaikan itu berbicara tentang murid Kristus dan kebutuhannya. Dan di minggu yang pertama ini kita akan merenungkan firman Tuhan bicara tentang aku dan kebutuhanku. Dalam zaman yang sudah dianggap modern sekarang ini, manusia semakin banyak membutuhkan sesuatu untuk dirinya. Kita tentu ingat ketika belajar dulu di bangku sekolah, guru yang mengajar mengatakan bahwa dalam diri manusia itu membutuhkan 3 kebutuhan.
Yang pertama itu yang disebut kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Masih ingat nggak Ibu Lingling kalau ada yang tanya kebutuhan primer manusia itu apa? Kebutuhan pokok. Pertama itu yang disebutnya pangan. Soal makanan, ya, makanannya macam-macam. Bilang pokoknya makanan buat isi perut kita. Itu pangan. Terus apa lagi yang termasuk kebutuhan primer? Sandang. Soal yang kita pakai. Ada lagi kebutuhan papan. Ya, papan itu dalam artian tempat tinggal. Itu termasuk kebutuhan primer. Masih ingat ya? Nah, ada lagi yang kebutuhan kedua. Samuel masih ingat? Masih ya? Kebutuhan apa disebutnya? Sekunder. Sekunder. Apa itu masuk kebutuhan sekunder? Termasuknya. Yang nggak terlalu berguna. Hah? Yang nggak terlalu berguna. Apa itu? Ya, Kebutuhan sekunder. perhiasan. Perhiasan. Nggak pakai perhiasan juga masih bisa hidup tuh. Betul ya? Terus apa lagi? Handphone. Handphone itu sekunder sebetulnya ya. Orang nggak punya handphone masih bisa hidup tuh. Jangan takut ya nggak punya handphone. Kita masih bisa tetap hidup asalkan kita ada makanan. Tuh ya, apa lagi tuh? Mike. Mobil. Hah? Mobil. Mobil belum, nanti itu jenis ketiga. Yang sekundernya dulu. Misalnya gini dah, Mike hari ini lihat bawa tas saku ya, itu sekunder atau primer? Kalau Mike nggak bawa juga nggak apa-apa tuh sebetulnya tasnya. Betul ya, itu sekunder kan? Nah, yang ketiga itu yang disebutnya kebutuhan tersier atau kebutuhan barang-barang mewah. Nah, bagi Mike tadi apa disebut tadi? Mobil. Mobil. Mobilnya itu mobil mungkin ada yang harganya masih murah, ada mobilnya harganya waduh melonjak tinggi. Ada juga misalnya kebutuhan tersier itu jet pribadi. Sekarang lagi tren ya, jet pribadi. Yang punya uang berlebih dia harus punya jet pribadi. Nah, dari sekian banyak macam-macam kebutuhan itu, sekarang ini posisinya sudah mulai bergeser. Yang seharusnya tadi handphone itu termasuk kebutuhan sekunder, ada atau tidak ada kita masih bisa tetap hidup. Tetapi sekarang kadang-kala handphone itu masuk di kebutuhan kita anggap primer. Kalau nggak ada handphone kayaknya hidup hampa tuh. Ya, kita misalnya mau pergi dulu nggak bawa handphone itu tenang-tenang aja tuh. Sekarang kalau nggak bawa handphone gimana? Handphonenya tertinggal. Bingung sendiri, rasanya ada sesuatu yang hilang dari hidupku. Mau pergi sejauh apapun kita mau balik lagi, ambil handphone yang tertinggal itu. Udah mulai bergeser. Ya, kebutuhan yang seharusnya itu tersier itu dianggap kebutuhan pokok kita yang harus saya punya. Kalau udah seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh manusia untuk bisa mendapatkannya? Gaji pas-pasan. Tetangga punya mobil baru, saya kalau nggak punya mobil baru rasanya gengsi dong. Orang pandang saya rendah. Oh, kalau gitu dah kita ambil juga mobil baru dengan cara nggak mampu bayar cash, cicil. Kita paksain diri, akibatnya apa? Jalan 1-2 bulan angsuran, oke. Bulan ketiga udah mandek. Bulan keempat lebih mandek lagi. Bulan kelima ditarik mobilnya. Ya. Dan karena kita mau mengikuti gengsi, kita anggap apa yang menjadi kebutuhan yang harusnya tersier menjadi sesuatu yang kita anggap ini kebutuhan primer bagi saya. Kita memaksakan diri demi gengsi kita, lalu kita mulai cari pinjaman sana pinjaman sini. Istilah keren sekarang ini pinjol, pinjaman online. Pinjam 10 juta dulu lah kecil-kecilan, bisa bayar nggak? Oh, masih bisa bayar 10 juta kecil. Kayaknya ada yang lebih besar lagi, 50 juta. Udah mulai agak seret-seret sedikit. Pinjam lagi lebih besar 100 juta, bahkan berapa ratus juta. Kita beli apa yang kita anggap kebutuhan primer untuk gengsi kita. Kita beli barang-barang mewah. Tahu-tahu kita nggak bisa bayar tuh. Kalau nggak bisa bayar, yang cari-cari kita siapa sekarang? Debt collector. Kita diancam, diteror lewat telepon.
dan akhirnya hidup kita nggak tenang lagi. Inilah kenyataan dalam realita hidup kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bicara tentang aku dan kebutuhanku. Kita akan belajar dari apa yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, yang menceritakan tentang pencobaan yang dilancarkan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus. Betram mana ya, Betram ya? Oh, Betram. Waktu peristiwa Yesus dicobai oleh iblis, terjadinya di mana, Betram? Lihat teks ayat kitabnya ada. Terjadinya di mana itu? Ayo, coba kita lihat dulu dah. Ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Rohnya huruf besar ya, yaitu Roh Kudus sendiri. Yang membawa Yesus dikatakan dibawa kemana? Ke padang gurun. Untuk apa dia dibawa ke padang gurun? Dicobai iblis. Siapa di sini yang pernah pergi ke padang gurun? Betram pernah pergi ke padang gurun? Ibu apa pernah padang gurun? Padang rumput mungkin, sebagian padang. Kalau padang gurun, tempatnya nggak nyaman tuh. Kalau mau coba-coba ya, merasakan suasana padang gurun, cobalah pergi ke Bromo. Bromo itu ada padang pasirnya. Jalannya jangan tengah malam. Jalannya jangan pagi hari. Jalan paling enak kapan? Siang bolong. Wah, panas terik, udah gersang, panas di sekitar kita. Di tempat yang gak nyaman, Yesus dibawa ke sana. Untuk apa tujuannya? Dicobai. Sebelum Yesus dicobai oleh iblis, Yesus itu dikatakan dia berpuasa dulu. Puasanya berapa lama? 40 hari, 40 malam. Kalau saya perhatikan jemaat yang hadir hari ini, saya lihat wajahnya nggak ada yang berpuasa tuh. Ada nggak yang berpuasa? Nggak ada. Karena apa? Wajahnya seger-seger semua. Siapa di sini yang pernah berpuasa? Jalankan puasa. Ada? Jangan bilang saya puasa hari ini berapa lama? Cuma 4 jam. Maksudnya? Tadi pagi saya makan pagi, nanti siang setelah selisih 4-5 jam saya baru buka puasa. Makan siang. Itu bukan puasa namanya. Ya. Orang yang berpuasa itu pasti ngalami yang namanya lapar dan haus. Kita bayangkan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Menurut Bapak Ibu membayangkan puasa yang Yesus lakukan sama nggak sih seperti yang puasa kita suka lakukan? Pagi kita sahur dulu, isi perut kita agak kenyang. Nanti puasa sampai nanti sore buka puasa, makan kenyang lagi di perut. Seperti itu nggak puasa Yesus? Enggak, bukan seperti itu. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Saya kayaknya dulu pernah puasa 40 hari, tapi modelnya seperti yang saya bilang tadi. Pagi makan dulu, nanti sore makan, besoknya ulangi lagi. Itu rasanya berat. Perut laparnya luar biasa. Nah, tetapi Yesus menjalani puasa 40 hari 40 malam ditempatkan di padang gurun, lalu datanglah si pencoba itu, si iblis. Ada 3 pencobaan yang dilancarkan oleh iblis terhadap Yesus. Pencobaan yang pertama, dalam keadaan Yesus sedang lapar, datanglah si iblis. Lalu perkataan atau kalimat pertama yang dilontarkan oleh iblis kepada Yesus seperti apa sih? Kita perhatikan ayat yang ketiga ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah." Yesus anak Allah bukan? Bukan. Ya atau bukan? Ya. Jadi sebetulnya iblis ini menjebak sebetulnya ya. Jika engkau anak Allah, nggak usah tanya lagi, memang Yesus anak Allah. Kenapa perlu ditanya seperti itu? Kita kadang-kadang gini loh. Ada nggak di sini yang masih ada hubungan sama Prabowo?
Presiden kita sekarang ada? Ibu Aili ada kenal, ada hubungan darah nggak sama Prabowo? Tidak. Nggak ada ya? Ada yang masih ada hubungan darah? Kalau nggak sama Prabowo, sama Gibran dah. Ada? Nggak ada ya? Nah biasa kan kita kalau punya ada hubungan darah, apalagi kalau orang-orang terkenal, itu menunjukkan sebuah superioritas kita, bangga. Jadi si iblis ini katakan, jika engkau adalah anak Allah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus betul di anak Allah, disuruh untuk perintahkan batu-batu ini jadi roti. Mudah nggak bagi Yesus untuk lakukan itu? Mudah, itu masalah kecil orang bilang, sepele. Tetapi ingat, ini adalah cobaan bagi Yesus. Apakah dia mau menurut melakukan apa yang diperintahkan oleh si iblis itu? Kita lihat jawaban Yesus luar biasa. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Firman Tuhan ada katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengubah batu jadi roti bukan masalah terlalu besar, kecil bagi Yesus. Tapi Yesus ingatkan, ada tertulis dalam firman, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan masalah perut saja, tapi yang jauh lebih penting dan utama, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tidak jatuh dalam pencobaan itu. Ini pertama. Yang kedua, pencobaan yang iblis lakukan terhadap Yesus. Yesus itu dibawa, dikatakan ke bait Allah, lalu ditempatkanlah di hubungan bait Allah, di puncaknya ya, tempat paling tertingginya. Ketika sudah ditempatkan di hubungan bait Allah, lalu si iblis ini mulai menggoda Yesus, mencoba Yesus. Perkataannya seperti apa? Mirip seperti yang pertama, dengan pendahuluannya, jika engkau anak Allah. Diulangi lagi, Yesus betul dia anak Allah. Jika engkau anak Allah, apa yang diperintahkan oleh si iblis ini? Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab apa? Ada tertulis. Dia kutip perkataan Yesus pernah katakan tadi di pertama. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada nggak sih ayat ini? Menurut Ibu Aili, ada nggak ayat ini dalam firman Tuhan yang tertulis? Ayo, ada nggak? Iblis itu pinter loh, ya. Dia tahu firman Tuhan tertulis itu. Coba deh kita lihat ya. Betul nggak ada ayat ini? Kalau kita lihat catatan kaki di bawah di Alkitab kita, kalau di handphone memang nggak ada, nggak kelihatan di sana. Tapi yang bawa Alkitab dalam bentuk buku seperti ini, coba buka ya. Kita lihat di bagian catatan bawah, catatan kakinya, untuk ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 dari Injil Matius pasal 4, ada nggak di sana? Dari Mazmur 91 ayat 11 dan ayat 12, coba kita buka. Betul nggak bahwa iblis itu tahu firman Tuhan? Mazmur 91. Jadi nanti kalau di rumah ya baca Alkitab, kita lihat, loh kok kayaknya ayat ini ragu buat saya. Coba cek catatan kakinya, ada nggak tertulis seperti itu? Mazmur 91 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Ada nggak di sana? Saya bacakan ya. Ayatnya bunyinya seperti ini. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terangkuk kepada batu.
Maka saya bilang tadi, iblis itu pinter. Dia menguasai firman Tuhan ini. Dia tahu. Sehingga dikatakan ada tertulis mengenai engkau. Iya, Tuhan akan perintahkan malaikatnya untuk menatang engkau di atas tanah. Terus jawaban Yesus apa? Apa Yesus langsung terjun? Loncat seperti itu? Nanti kalau Yesus sudah loncat, orang lihat, wow, hebat ya, tepuk tangan, puji-puji nama Yesus, kan seperti itu. Yesus jawabannya ketika dia dengar pencobaan seperti itu. Kita lihat di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Betul firman Tuhan katakan seperti itu. Tapi ayat itu jangan engkau keluarkan sebetulnya dari konteksnya. Jangan engkau lalu kutip ayat itu lalu engkau cobai Tuhan. Jangan-jangan nanti pulang dari gereja, aku coba-coba deh. Kan firman Tuhan ada katakan gini, cari gedung yang paling tinggi, doa dulu sebelum loncat, lalu bilang Tuhan perintahkan malaikat. Seperti itu. Nah, jangan lakukan tindakan itu. Ya. Karena apa yang dikatakan ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus menang atas pencobaan kedua. Terus pencobaan yang ketiga, Yesus dibawa oleh iblis lalu ditempatkan di sebuah gunung yang sangat tinggi. Gunung apa kita nggak tahu namanya. Ketika dia sudah ditempatkan di atas gunung yang sangat tinggi, lalu diperlihatkanlah semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Sekali lihat, wow, bagus sekali ya. Sama lah kalau kita misalnya pergi ke puncak aja ya. Kita dari puncak lalu menatap kota yang ada di bawah. Terpukau nggak kita lihat? Terpukau. Yesus dibawa ke puncak gunung yang tertinggi itu, diperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu iblis katakan gini, semua itu akan diberikan kepadamu. Engkau boleh ambil, engkau boleh miliki. Cuma satu syaratnya mudah. Syaratnya apa? Engkau sujud kepada. Semua akan diberikan bagi. Iblis itu modelnya model gini loh. Untuk nyembah iblis mudah nggak sih? Mudah ya. Nyembah sekarang ini kan bicara tentang kekayaan. Iblis bisa kasih nggak kepada manusia? Harta itu. Siapa bilang iblis nggak bisa kasih kekayaan? Bisa nggak iblis kasih kekayaan? Bisa. Jangan lupa, sekarang praktek ini untuk kita yang tinggal di Indonesia ini bukan perkara yang asing bagi kita. Kita pernah dengar istilahnya itu pesugihan ya. Pesugihan itu orang mau ngapain sih sebetulnya? Istilah pesugihan, mau dengan cara mudah dapat kekayaan. Di mana biasanya sekarang ini yang menjadi tempat paling afdol? Sekarang di zaman yang sudah modern, ini masih banyak dikunjungin orang untuk pesugihan. Yaitu tempatnya itu di daerah Malang. Tahu ya? Yaitu Gunung Kalu. Ada yang pernah pergi ke sana? Ada pernah pergi? Saya dulu waktu liburan tahun berapa ya? Saya pengen penasaran tuh. Mau lihat di tempat yang namanya Gunung Kawi itu ada apa sebetulnya ya. Bukan buat pesugihan. Jadi waktu mobil sampai sana, parkir orang udah datengin, Pak, mau minta apa Pak? Nanti saya temenin. Saya bilang enggak, saya cuma datang lihat-lihat aja. Jadi memang banyak tempat penyembahan di sana. Dan saya mulai coba lihat ke sana, dan saya lihat pada waktu itu ada seorang ibu bawa dua anaknya masih kecil, masuk di ruang khusus lalu mereka sujud menyembah. Saya pikir, aduh kasihan banget ya, dia nggak tahu berurusan dengan siapa sebetulnya. Dan cara-cara seperti ini masih banyak diikuti. Bukan hanya orang Indonesia, tapi orang mancanegara pun datang ke sana.
Ya, hari-hari khusus itu ramenya luar biasa. Itu baru belum tahu. Ada lagi kita kenal, ada namanya babi ngepet. Ada yang pernah berurusan dengan babi ngepet? Kalau babi panggang nggak usah ditanya deh ya. Kalau babi ngepet ini urusannya panjang. Dengan cara seperti itu bisa dikatakan dia bisa dapat kekayaan. Dulu istilah trennya itu ada istilahnya piara tuyul. Iblis bisa memberikan, tapi taruhannya nyawa, keterikatan dan kuasa-kuasa itu. Dan di hadapan Yesus, iblis mencobai semua kemegahan yang ada di dalam dunia ini. Semua kekayaan kerajaan dunia ini akan diberikan kepada Yesus jikalau Yesus sujud menyembah kepada iblis. Lalu jawaban Yesus apa terhadap godaan ini? Kita lihat di ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, jadi kita boleh belajar melihat seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Dalam kebutuhan, bicara tentang kebutuhan hidup manusia. Dari pemaparan 3 pencobaan yang iblis lakukan terhadap Yesus, kita bisa melihat sebetulnya secara mendasar kebutuhan manusia itu ada 3 hal sebetulnya ya. Yang pertama itu menyangkut soal kedagingan, soal makanan. Kalau kita ingat kembali di tahun 98, apa yang terjadi sih untuk kita yang tinggal di Indonesia? Kerusuhan dan penjarahan ya, tahun 98. Orang sulit mendapatkan uang, kerjaan sulit didapatkan, penghasilan juga minim sekali, harga kebutuhan melonjak tinggi. Gimana? Perut nggak bisa ditunda-tunda. Bisa kita bilang, aduh perut, tenang ya, sekarang saya lagi nggak punya duit beli makanan, tenang aja ya. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Masalah perut ini mau nggak mau harus diisi. Uang nggak punya, perut tetap harus diisi. Gimana caranya? Dia pergi ke toko, barang banyak di sana, stok tembakonya, mau beli nggak punya uang, cara mudahnya curi, dijarah. Orang ramai-ramai menjarah itu. Kenapa? Masalah perut. Ya. Itu yang paling penting dikatakan. Apapun resikonya, yang penting saya bisa dapatkan itu. Ini masalah perut. Padahal Tuhan katakan apa ya? Manusia hidup bukan dari roti saja, bukan bicara tentang makan saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bicara tentang kebutuhan masalah perut ini, orang kadang-kala bisa gelap mata. Itu pertama. Kebutuhan yang kedua, kebutuhannya apa? Yaitu pengakuan dan penerimaan dari orang lain. Anak-anak remaja, kadang-kala kalian kan masih suka mencari jati diri untuk bisa diterima. Dan biasanya untuk bisa diterima oleh kelompok teman-teman, itu mereka suka bikin persyaratan dulu ya. Persyaratan dulu, ikut dengan apa yang kami mau. Supaya kita mau, supaya diri kita bisa diterima oleh kelompok teman kita kadang-kala rela lakukan itu. Kalau misalnya kelompoknya ini membuli temannya yang dia nggak suka, kalau dikatakan mau nggak kamu ikut kami, kelompok kami, oh mau. Caranya gimana? Ikut membuli. Kan beberapa kasus yang terjadi ya, yang membuli teman itu kan bukan satu orang, sekelompok orang. Kenapa mereka mau terlibat? Karena mau diakui, diterima. Kemudian penyalahgunaan narkoba. Itu karena apa? Supaya diterima oleh kelompoknya. Dia ikut-ikutan dan pada akhirnya dia terjerumus di dalam ikatan narkoba itu. Jadi manusia ini kadang-kala
dia membutuhkan dirinya bisa diterima, diakui. Dan yang ketiga itu, yang seringkali dibutuhkan oleh manusia adalah kenikmatan dan juga kesenangan dalam hidup. Kita butuh ya. Contohnya gini deh yang paling sederhana. Kalau misalnya ada seorang konglomerat mau ngajak kita traktir makan, ditawarin, wah Paul, saya mau traktir makan nih. Diperhadapkan dua pilihan. Kita makan di warteg pinggir jalan di samping gang sempit itu, atau kita makan di restoran bintang 5. Mau makan di mana ya Bapak? Hah? Di Angke. Oh, restoran Angke ya. Kenapa mau makan di sana Ibu Bapak? Enggak di kaki 5 aja di warteg. Kita itu pasti cenderungnya ke sana. Kenikmatan dan kemewahan. Dan inilah kadangkala yang bisa menjerumuskan manusia jatuh di dalam dosa. Oleh karena dia mau mendapatkan kenikmatan dan kemewahan itu, dia rela mengorbankan segala sesuatu asal dia bisa mendapatkannya. Betul, kita dalam hidup ini membutuhkan yang namanya kebutuhan-kebutuhan itu. Tetapi jangan sampai oleh karena kita mau mendapatkan pemenuhan itu, membuat kita pada akhirnya menghalalkan segala cara. Nah, kita kembali belajar di dalam teks yang dibacakan tadi, bagaimana cara Yesus menang atas pencobaan. Yang pertama itu dikatakan Yesus menghadapi, melawan pencobaan itu menggunakan firman Tuhan. Dasar dari kita bisa melawan pencobaan dari iblis, yaitu firman Allah. Berarti supaya kita bisa menggunakan firman Allah, apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Dibaca betul firman Allah itu. Kalau nggak pernah dibaca, bisa nggak kita mengetahuinya? Nggak bisa. Ada nggak di sini yang tahu firman Allah dari mimpi? Nggak pernah baca Alkitab, tahu pokoknya malam tidur mimpi ada malaikat yang bicara tentang firman Allah. Udah. Kita tahu firman Allah kalau kita baca, dengar firman itu. Masih ada di sini yang masih rindu untuk baca firman Tuhan? Masih ada ya, puji Tuhan. Ya. Kita isilah hidup kita dengan firman Allah itu, sehingga pada saat si jahat itu menggoda kita untuk menjatuhkan kita dalam dosa, kita bisa pakai firman Allah itu untuk melakukan perlawanan. Ini yang pertama, cara Yesus bisa menang atas pencobaan, dia pakai firman Allah itu. Yang kedua, jangan kita memperalat Tuhan dan mencobai Tuhan dengan cara kita comot tuh firman Tuhan. Lalu yang kita comot itu lalu kita keluarkan dari konteksnya. Ayat itu bicara tentang apa? Contoh yang seringkali dikutip. Ada firman Tuhan katakan gini, mintalah apa saja yang kamu minta kepada Allah, kamu akan dapatkan itu. Amin gak? Amin ya. Lalu kita komplain, Tuhan, firman-Mu sudah katakan seperti ini, aku minta Tuhan dengan iman yang penuh. Terus kalau nggak dikasih gimana? Ini ada loh ayatnya, tapi ingat ayat itu nggak terlepas dari konteksnya, betul ya? Ada ayat sebelumnya yang bicara tentang apa? Coba deh kita lihat ya salah satunya ya, supaya kita nggak bingung. Coba kita lihat. Ada yang firman Tuhan katakan tadi, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada yang pernah baca ayat itu? Ada yang pernah baca? Boleh kasih masukan di ayat berapa itu? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayo silakan, yang bisa mendapatkan bisa diinfokan ke saya.
yang berbicara tentang mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Lihat ya. Ini dalam sebuah konteks ayat, tapi yang seringkali kita kutip ayat 16 ini, apa dikatakan di sana? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang kita kutip yang mana? Yang kita kutip biasanya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Amin. Kita comot keluarkan dari konteksnya. Padahal firman Tuhan bicara tentang apa ya? Pokok anggur yang benar, betul? Kita bisa mendapatkan itu kalau kita hidupnya lepas dari pokok anggur, harus menempel pada pokok anggur. Ini kita aja jadi anak Tuhan ogah-ogahan dekat Yesus. Ibadah pun Senin Kemis, masih syukur Senin Kemis, kadang-kadang Kemisnya doang dalam waktu 1 tahun sekali. Doa aja nggak pernah, boro-boro baca Alkitab, lebih nggak pernah lagi. Tahu-tahu komplain dengan Tuhan. Tuhan, aku udah minta dalam nama Yesus, tapi kenapa Tuhan gak beri? Tuhan sentimen dengan aku ini. Aku kecewa itu Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Dia kutip ayat ini. Nah, si iblis juga ketika dia coba Yesus, dia kutip firman Tuhan itu. Karena ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tujuan firman Tuhan itu bukan untuk mencobai Tuhan, lakukan apa yang kita mau untuk diakui, terkenal. Bukan. Nggak, Yesus katakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu dengan cara-cara model gitu. Ada lagi firman Tuhan yang berkata tentang kita, orang yang percaya, itu akan jadi kepala, bukan ekor. Kalau semuanya jadi kepala, ekornya siapa? Hah? Ekornya siapa? Waduh, ngeri ya kalau semuanya jadi kepala ya. Saya pernah lihat sebuah pernyataan yang diungkapkan di tayangan YouTube ya. Siapa di sini sih yang mau lahir di dunia ini jadi tukang sapu? Ada nggak pernah terpikir, Tuhan, kalau aku lahir di dunia mau jadi tukang sapu aja dah? Ada nggak? Nggak pernah kita mimpi, betul? Maunya jadi apa? Nyonya besar, tuan besar, betul kan? Anak orang terkenal, anak orang kaya, ya. Tapi kan ternyata nggak seperti itu. Kita ada peran-peran tertentu di mana Tuhan tempatkan kita. Puji Tuhan, kita dilahirkan di sebuah keluarga konglomerat. Puji Tuhan, kita dilahirkan di keluarga yang terkenal, yang harta bendanya melimpah. Tapi kita nggak bisa milih. Ada yang dilahirkan sebagai anak seorang tukang sampah, anak pemulung, dan lain-lain. Yang bagi kita kan prihatin melihat kondisi-kondisi seperti itu. Tetapi Tuhan izinkan dimanapun kita ditempatkan di dunia ini, itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Jadi jangan kita memperalat Tuhan dan mencobai Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Dan yang ketiga yang Yesus lakukan, yang dia ingatkan kepada kita, jangan kita berkompromi dengan iblis untuk mendapatkan sesuatu. Jangan kompromi. Ya. Kalau firman Tuhan katakan ini salah, ini berdosa, nggak ada lagi kompromi. Contohnya, bohong itu dosa nggak sih?
Benar, dosa. Dosa ya. Tapi ada bilang, tergantung bohongnya dulu dong. Kalau bohongnya kecil-kecilan sih biasa, udah nggak dosa ya. Nah, kalau kita kompromi model gitu, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena apa? Karena semakin di hadapan Tuhan nggak ada yang dikenalnya itu dosa besar, dosa kecil. Dosa itu dosa. Mencuri itu dosa nggak? Dosa. Saya tanya kepada yang masih sekolah, mencuri dosa nggak? Dosa ya? Kalau nyontek, dosa nggak? Hah? Dosa nggak? Kan kalau yang curi itu curi uang-uang yang besar, ratusan juta, miliaran, itu baru dosa. Tapi kalau misalnya nyuri di dompet mama, dompet papa, berapa nyurinya? 20.000, 50.000, itu cincailah, Tuhan nggak akan anggap itu dosa. Seperti itu. Hati-hati. Kita yang masih status sebagai siswa, kita jujur nggak? Atau kita anggap mencontek itu hal yang lumrah sekarang ini. Supaya saya bisa dapat nilai yang bagus, saya contek dengan teman saya, yang penting nilai saya bagus. Kalau kita sudah tolerir, kompromi dengan dosa, oke, sekarang kita sebagai siswa contek, mencuri dari hasil kerjaan teman kita. Kira-kira nanti semakin dewasa, besar, terbawa kan terus sikap seperti itu? Terbawa. Nanti bisa lebih besar lagi. Apalagi kalau udah jadi pejabat, punya kedudukan di jalanan basah, dia melakukan tindakan korupsi, suap, dan lain-lain itu udah biasa. Coba aja nanti kalau Bapak Ibu ya telusuri ya, orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi dan lain-lain, telusuri dah waktu dia masih sekolah dulu seperti apa sih. Ya, kalau dia punya integritas diri jujur dari sejak kecil, dia tidak berkompromi dengan dosa-dosa itu, dia menjadi pemimpin yang punya integritas diri yang baik. Sebaliknya kalau dari sejak kecil udah terbiasa akan tindakan-tindakan dosa, kecurangan itu akan terus terbawa. Nah, jadi kita diingatkan jangan kita berkompromi dengan hal seperti itu. Sekali lagi, kita sebagai murid Kristus, kita punya kebutuhan. Dan kita menuntut kebutuhan itu bisa kita dapatkan. Tetapi bagaimana cara kita mendapatkannya ini? Jangan kita pada akhirnya jatuh di dalam dosa. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, seperti nas yang tadi sudah dibacakan di dalam nas pendahuluan ibadah. Coba kita lihat ya, satu ayat saya akan bacakan sekali lagi dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-10. Ketika firman Tuhan ini memperhadapkan kepada umat Israel, apa sih sebetulnya yang Tuhan minta dalam diri setiap umat Israel? Coba kita lihat Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan? Tuhan minta apa sih dari kita? Apa yang Tuhan minta dari kita sih? Uang? Uang kita? Ya. Jangan kita pikir saya banyak uang lalu Tuhan minta saya kasih uang saya. Bukan. Apa yang Tuhan minta dalam diri setiap umatnya? Yang pertama itu dikatakan, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kita lebih takutnya kepada CCTV atau kepada Tuhan? Nah, Tuhan, betul? Kalau nggak ada CCTV nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak penting, betul. Sekarang kan banyak dipasang kamera CCTV di pabrik, di kantor, dipasang CCTV. Bos nggak ada di tempat, tapi CCTV ada, bisa lihat. Takutlah akan Tuhan. Yang kedua apa? Hidup menurut segala jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Kalau kita ikuti jalan yang Tuhan tunjukkan, tersesat nggak kita?
Kalau ikut Google Map, tersesat ada kemungkinannya. Ya, bisa tersesat. Tapi kalau Tuhan tunjukkan jalan bagi kita, kita ikuti itu, jalan kita aman. Yang ketiga, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Beribadah. Kita sudah diberi oleh Tuhan waktu dalam 1 minggu 7 hari ya. Semua sama. Dalam waktu 7 hari, sebagian besar waktu kita pakai buat apa? Ada buat tidur, buat makan, buat kerja, buat kesenangan ini dan itu. Buat ibadahnya berapa lama dalam 1 minggu? 2 jam ya. Dengan perjalanan 2 jam lah. Lama nggak 2 jam? Enggak ya? Betul, nggak lama. Atau mau dipotong korting aja, jangan terlalu lama 2 jam. 10%-nya aja dari 2 jam. Mau seperti itu. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Terus ditekankan ayat 13, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan itu. Kalau engkau lakukan itu, baik keadaanmu. Dan satu hal diingatkan lagi tentang hidup kita. Diri kita ini disebutkan di ayat berita anugerah, kita ini sudah ditebus oleh Kristus. Berapa sih harganya kita sudah ditebus itu? Samuel pakai bajunya hari ini bagus ya. Itu baju siapa Samuel? Dikasih ya. Terus yang ngasihnya dapat dari mana? Dari orang. Beli ya pasti ya. Beli ya. Kita punya barang yang kita miliki sekarang ini itu karena kita sudah beli, sudah bayar. Kalau sudah bayar, itu jadi milik siapa? Milik kita. Ibu Lingling, saya lihat kalungnya bagus tuh. Waktu belinya harga berapa Ibu Lingling? 100 juta ada? Enggak ya? Berapa juta Bu? Hampir 7 juta ya. 7 juta lumayan loh ya. Itu sudah dibayar. Lunas ya Bu ya? Lunas ya. Kita punya barang-barang milik kita, kita sudah bayar dengan lunas. Itu milik saya. Nggak boleh ada orang yang bisa gugat-gugat. Nah sekarang diri kita, hidup kita ini milik siapa? Tuhan. Harganya berapa Tuhan bisa memiliki diri kita? Dengan harga tebusan nyawanya yang tidak ternilai oleh uang itu. Kita sudah diselamatkan di dalam Kristus melalui korban diri Yesus yang mati tersalib. Diri kita adalah milik Tuhan. Dan betul dalam hidup kita membutuhkan kebutuhan itu. Kalau kita adalah milik Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, bahkan hidupnya sendiri, nyawanya sendiri. Yang lain kira-kira Tuhan akan cukupkan nggak buat kita sih? Kalau yang paling berharga nyawanya saya dia berikan buat kita, yang lain Tuhan berikan nggak? Cukupkan nggak? Cukupkan. Ya, minggu lalu kita ingatkan kan dalam hidup ini jangan kau khawatir. Kalau engkau punya relasi dengan Tuhan, hidupmu itu terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Apa yang kau butuhkan itu Tuhan akan cukupkan. Dan ayat terakhir kita lihat di ayat yang ke-11 tadi ya. Waktu Yesus sudah menang atas pencobaan dari si iblis, ayat 11 disebutkan apa? Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kalau kita dicobai oleh iblis, kita jatuh dalam pencobaan itu, yang dekat dengan kita siapa? Kita dicobai, lalu kita jatuh dalam pencobaan itu. Yang dekat dengan kita yang datang melayani kita siapa?
Si iblis. Kalau iblis yang datang melayani kita, keadaan kita seperti apa? Lebih baik atau lebih hancur? Lebih hancur. Betul. Ya, jadi mari kita sama-sama. Kita punya kebutuhan, Tuhan akan cukupkan, dan ketika si iblis itu menggoda kita untuk menjatuhkan kita bisa lawan dia, dan kita bisa jadi pemenang. Amin. Firman Tuhan, kita mengambil waktu teduh sebelum kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur hari ini firman-Mu boleh kami dengarkan kembali pemberitaannya. Kami sebagai murid-murid Kristus, kami memiliki kebutuhan dalam hidup kami. Dan seringkali si jahat itu ingin menjatuhkan kami dalam dosa. Lewat bujukan demi bujukan dan godaan demi godaan. Tapi hari ini kami boleh belajar seperti apa yang firman Tuhan ajarkan. Ketika Yesus dicobai oleh si jahat, oleh iblis, Yesus menjadi pemenang. Dia melawan godaan itu dengan firman Tuhan. Dan Yesus tidak berkompromi dengan si jahat, tapi dia tetap berfokus untuk taat kepada firman. Tuhan, biarlah kami sebagai umat-Mu, kami juga mau berpedoman kepada apa yang kami dengar pada hari ini. Engkau tahu akan setiap apapun yang sedang menjadi pergumulan dalam hidup kami. Ketika kami lemah secara tubuh fisik, ketika kami bergumul dengan kehidupan keuangan, kesulitan ekonomi, kadang-kadang si jahat ingin membujuk kami mengambil jalan pintas untuk kami boleh mendapatkan jalan keluar. Tetapi justru jalan itu membawa kepada kebinasaan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa pada saat ini bagi setiap jemaat yang berada dalam kondisi bergumul berat dalam hidup, sakit penyakit yang sedang diderita. Biarlah iman percaya kepada Kristus tidak menjadi goncang ataupun menjadi kecewa. Engkau beranugerah, teguhkan akan iman pengharapan kami. Dan jikalau Tuhan berkenan, berkehendak, nyatakanlah akan mujizat-Mu itu, sehingga tubuh kami yang lemah, yang sedang sakit, mengalami jamahan, mengalami mujizat Tuhan Yesus, sehingga kami boleh dipulihkan dan disembuhkan. Tapi yang lebih utama adalah rohani kami. Apakah rohani kami bisa mengalami juga pemulihan itu? Tuhan, kami juga doakan yang sedang bergumul karena kesulitan di dalam ekonomi keluarga, yang sedang mencari pekerjaan, ataupun yang sedang merintis usaha. Biarlah Tuhan kiranya menolong. Engkau adalah sumber berkat dan pertolongan yang akan mencukupkan apa menjadi kebutuhan kami saat ini. Kami juga mendoakan Bapa untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan dalam relasi. Tuhan kiranya juga akan menolong di dalam pemulihan relasi itu. Dan kami juga mendoakan buat pertumbuhan dalam hidup kami bergereja. Kami bersyukur di bulan November ini kami bisa kembali mengadakan 2 kali ibadah seperti yang pernah kami jalankan sebelum terjadinya pandemi COVID. Biarlah melalui 2 jadwal ibadah boleh memfasilitasi jemaat untuk bisa beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kami bisa bertumbuh menjadi kuat dalam iman percaya kami kepada Engkau.
Berkati kepengurusan yang ada, untuk kami boleh bersama-sama bersehati melakukan tugas pelayanan kami dengan baik. Kami juga mau mendoakan buat pemerintahan bangsa dan negara kami yang baru dilantik. Tuhan tolong di dalam mereka mengemban tugas sebagai pejabat-pejabat negara yang memiliki integritas diri yang baik, yang tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompoknya, tetapi boleh memikirkan bagaimana mensejahterakan kehidupan masyarakat. Berkati dalam persiapan kami akan melaksanakan pilkada di bulan November ini. Kiranya Tuhan yang menolong waktu kami akan menggunakan hak pilih kami memilih para kepala daerah, sehingga pilihan kami itu adalah pilihan yang tepat, sehingga kami boleh melihat pembangunan di masing-masing daerah boleh terlaksana dengan baik. Kami juga menyerahkan setiap kami yang hari ini datang dengan beban-beban pribadi kami masing-masing. Kau dengar setiap jeritan doa kami, dan Kau juga yang akan memberikan jawaban dari pergumulan kami itu. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang pada pagi hari ini telah kami sampaikan di hadapan Engkau, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita dengan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, yang akan dilandasi di dalam kitab Mazmur 119 ayat 2 dan 3. Mazmur 119 ayat 2 dan 3, demikianlah bunyinya: berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Kita akan mengawalinya dengan pujian Yesus, aku hendak bersyukur kepadamu. Yesus, ku hendak bersyukur.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam segala kehidupan yang Engkau izinkan di dalam kehidupan kami yang ada selama kami di dunia ini. Kami boleh bekerja dan berusaha, dan di dalamnya Engkau menaruh berkat-berkat Tuhan yang Engkau berikan bagi kehidupan kami dan keluarga kami. Kami bersyukur untuk segala berkat yang sudah kami terima. Dan pada hari ini sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas segala pemberian Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami ingin belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan tentunya kami berharap persembahan kami dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ini. Berikan kepada majelis pengurus gereja ini untuk dapat melakukannya dengan baik di dalam hati yang takut akan Tuhan, mempergunakan persembahan Tuhan ini dalam pekerjaan Tuhan yang Engkau percayakan bagi gerejamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kepada mereka hikmat dan marifat-Mu untuk melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan boleh kami lakukan di dalam kebutuhan-kebutuhan yang ada di gereja ini. Tuhan berkati untuk kehidupan kami selanjutnya, di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami, ataupun di dalam hal yang kami lakukan. Dan biar kami terus akan mempunyai hati yang selalu bersyukur atas segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami, sehingga apa yang kami berikan hari ini boleh kami berikan kembali di hari-hari di mana kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian Tuhan peliharamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Saat tentu ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.